Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia, Prodi Hukum Islam Syariah, Fakultas Keislaman. NIM 210711100026. Saya di sini akan menyampaikan tugas Pancasila dari Ibu Ida Wahyudiana tentang filsafat. 1. Pengertian filsafat. Filsafat merupakan awal dari ilmu pengetahuan. Filsafat disebut juga sebagai Mother of Science. Menurut informan, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. 2. Sifat-sifat filsafat. 1. Bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtuh, tidak mengandung pertanyaan yang saling bertentangan di dalamnya. 2. Bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. 3. Bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. 4. Bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil renungan sebagai tanggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pakar pola pemikiran tentang sesuatu. 3. Alasan diberlakukan kajian. 1. Genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus adalah nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang mencari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di barat. Pancasila sebagai genetivus subjektivus, artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritik berbagai aliran filsafat yang berkembang baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Ontologi ini membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak. Disebut juga dengan istilah substansi. Substansi sendiri merupakan serentak ada, bertahan, dan ada dalam kenyataan. 3. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan, terkait juga dengan pengetahuan yang bersifat sui generis, berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan mendasar. 4. Landasan aksiologi Pancasila. Aksiologi terkait dengan masalah nilai, atau yang disebut value, dalam arti filosofi, melainkan lebih mengacu pada harga, angka, atau grade, bersifat abstrak dengan nilai-nilai. 5. Esensi hakikat Pancasila sebagai sifat atau sistem filsafat. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopolaris. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komunitatif. Kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dalam memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikiran. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berbakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk keseimbangan dan konsisten antara tindakan dan pemikiran. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.